Shalom. Dari Studio Sunderman, kami menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Yahoo! Selamat Hari Natal untuk kita semua. Kita kembali berjumpa dalam acara Suar Sunderman, edisi khusus rancangan khotbah. Kali ini kita menghadirkan narasumber. Dia merupakan pendeta senior dan saya rasa tidak asing lagi bagi kita semua. Yaitu kita sambut Bapak Pendeta Tuhoni Telombanua PhD, dosen di STT BNKP Sunderman. Yahoo Pak. Yahoo Pak. Apa kabar Pak? Kabar baik, luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih Pak. Terima kasih sudah bersedia kembali untuk menjadi narasumber yang kesekian kali di edisi rancangan khotbah. Untuk itu Bapak Ibu, nats firman Tuhan yang dikhotbahkan pada Minggu 28 Desember 2025, ini adalah minggu terakhir di tahun 2025 ini, terambil dari kitab Mazmur 105 ayat 1 sampai 6. Sebelum kita membacakannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kembali kami bersyukur di hadirat-Mu pada saat ini ya Tuhan, atas segala kasih karunia-Mu yang tak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Terlebih pada kesempatan yang indah pada hari ini, Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk mempersiapkan hati pikiran kami dalam mengisi acara Suar Sunderman, khususnya dalam edisi rancangan khotbah kali ini. Sebentar lagi kami akan membacakan firman-Mu. Kami mohon biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema dan terang di dalam kehidupan kami. Dan terlebih hamba-Mu, Bapak Pendeta Tuhoni, yang akan menjadi narasumber pada edisi kali ini. Tuhan berkati hamba-Mu ini. Biarlah hikmat daripada Tuhan berikan baginya untuk bisa menuturkan, menyampaikan isi hati-Mu. Bahkan dalam mempersiapkan rancangan khotbah ini, dia bisa memberikan pencerahan bagi hamba-hamba Tuhan dalam mempersiapkan khotbah pada hari Minggu yang akan datang. Kami mau membaca firman-Mu dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersukacita hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pak, dari firman Tuhan yang kita baca dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 6 ini, kira-kira apa yang melatar belakangi dari kitab Mazmur ini Pak, sehingga kita bisa melihat bagaimana sebenarnya nanti firman Tuhan yang sudah kita baca ini Pak. Ya, terima kasih Pak Delau. Ya. Tentu saya juga mau menyapa para pendengar, pemirsa. Selamat Natal, Yahoo Vanunu Fadru. Kedafifu yaita irasoleu abu penuan hakiriso. Dan tentu kita bersyukur. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena kasih karunia-Nya. Dan bagaimana kita mengungkapkan syukur kita? Tentu memuji, memuliakan Dia, mengabarkan, memberitahukan, menyaksikan siapa Dia atas perbuatan yang telah Dia lakukan. Dan dalam suasana Natal tentu kasih karunia Tuhan itu bagi dunia telah dinyatakan melalui Yesus yang telah datang ke dalam dunia. Nah,
kerangka itu jugalah isi dari Mazmur. Mazmur 105 ini tergolong apa yang disebut dengan Mazmur nyanyian atau himne. Nah, Mazmur nyanyian itu adalah sebuah tindakan memuji Tuhan karena perbuatan-perbuatannya bagi umatnya. Perbuatan yang ajaib yang telah menyelamatkan, yang telah melindungi, menyertai, dan memberkati umatnya. Nah, karena karyanya itulah, maka umat diundang, dipanggil untuk bersyukur. Nah, itu logika atau struktur dari Mazmur himne. Nah, mengapa? Karena sekali lagi bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan itu karena karya Allah. Dan biasanya dalam tradisi Israel selalu mereka mengingat Allah yang mencipta, Allah yang memanggil, Allah yang membebaskan, Allah yang memberi kemenangan, Allah yang memberi kesembuhan, Allah yang memberkati umat dalam kehidupan keseharian. Jadi itu semua difahami sebagai anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Dan karena itulah pemazmur mengundang untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, khusus pasal 105 ini sebenarnya ada satu pertanyaan yang lahir dari para jemaat atau umat Israel, ialah benarkah Tuhan ini menepati janjinya memberkati kita? Nah, salah satu janji Tuhan itu adalah mengenai tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, kalau penafsir yang terkenal itu Ibu Maria Claire Barth, itu ya, dia adalah istri dari Christoph Barth. Dalam buku tafsirannya mengemukakan bahwa Mazmur ini jawaban atas pertanyaan tentang janji Allah. Mengapa? Karena mereka mengingat bagaimana Allah telah memanggil Abraham dan berjanji menjadikan mereka sebagai umatnya dan menjanjikan tanah perjanjian. Nah, itu terus diingat, terus dipegang. Jadi misalnya pada masa Raja Daud, nah itu mereka bertanya, wilayah mana saja yang termasuk dari tanah perjanjian itu. Nah, lalu dalam perkembangan sejarah kemudian, misalnya kan Israel setelah Salomo kan terbagi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Nah, Israel Utara misalnya ternyata hanya sampai tahun 722. Nah, sesudah itu kan mereka diusir dari tanahnya, dikalahkan oleh bangsa Asyur, dan di situ mereka bertanya, karena dihancurkan, dibuang. Nah, apakah Allah masih mengingat janjinya? Kenapa kita dibuang? Nah, itu. Juga ketika masa kerajaan Yehuda dihancurkan oleh Babel. Lagi-lagi orang Israel bertanya, apakah Tuhan tetap menepati janjinya? Nah, itu Pak. Jadi orang Israel dalam perjalanan sejarahnya selalu mengingat tentang Allah yang telah berjanji. Nah, tetapi pengalaman yang dihadapi justru sebaliknya. Terkesan seakan-akan Allah lupa akan janjinya. Lupa akan janjinya. Nah, itu Pak. Itu yang mau diungkap. Dan ketika mereka misalnya kembali dari pembuangan Babel ya, pada masa Persia. Nah, maka tanah yang tadi mereka tinggalkan, orang sudah ada di situ. Ada yang baru datang, orang-orang Arab, orang-orang Filistin, tapi ada juga yang sisa-sisa yang tidak ikut ke pembuangan. Nah, dalam kondisi seperti itulah mereka bertanya, yang mana tanah perjanjian itu? Gitu ya, sehingga ada konflik-konflik. Nah, disitulah Mazmur 105 menjawab, tidak, Allah tidak pernah ingkar janji. Yang 105 ini nanti kalau kita lihat ke bawah,
dia ingatkanlah semua sejarah itu. Ya. Bagaimana Allah telah memanggil, bagaimana Allah menuntun, menyertai, bagaimana Allah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir dan menyertai dalam perjalanan di padang gurun, bahkan kemudian memberikan tanah Kanaan itu. Jadi kalau Allah telah bertindak dalam sejarah, maka ketika mereka bertanya sesudah pembuangan itu, masihkah Allah mengingat kita atau dia sudah lupa pada janjinya? Mazmur ini adalah jawabannya. Jadi ini semacam apa yang di kita sering ada istilah jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, jadi dengan demikian Mazmur ini adalah mazmur pujian atas pekerjaan Allah terhadap bangsa Israel dalam lintas sejarah. Ya. Nah itu. Dan karena itulah, karena Allah telah berbuat, ya, memanggil dan memberkati leluhur mereka Abraham, Ishak, Yakub. Nah, itu juga misalnya ketika di Mesir, Yusuf disertai sampai menjadi penguasa di Mesir, ya. Ya, betul. Nah itu, pokoknya sampai diberi masuk tanah Kanaan, dan dengan perbuatan Allah itulah syair-syair Mazmur untuk memuliakan Tuhan, mengingat tindakan Allah dalam sejarah, itu yang dituangkan dalam bentuk sastra atau puisi atau nyanyian. Nah, begitu Pak. Oke. Ya, jadi intinya bahwa latar belakang Mazmur ini adalah latar belakang yang mengajak umat untuk mengingat karya Allah di masa yang lalu. Allah tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ya. Dan itu muncul bahkan ketika di pembuangan, ketika juga berada di bawah kekuasaan Raja Babel, Allah mengingat dengan mengangkat mendukung Raja Persia, dan itu dianggap sebuah karya Allah yang menuntun umatnya. Bahkan setelah kembali pun nanti kita melihat bagaimana Allah menuntun Nehemia membangun tembok dan Ezra membangun bait Allah kembali, dan itu semua bukti Allah tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Jadi itu semua latar belakangnya. Baik, ini artinya bahwa dalam setiap proses yang kita lalui, yang seakan-akan menurut kita manusia ini kayaknya Tuhan tidak mengingat lagi akan janjinya kepada kita, tetapi ternyata kalau kita mengingat-ingat kembali, kalau Mazmur ini kan dia berbicara mengajak kita untuk mengingat-ingat kembali, seperti yang telah dilakukannya untuk bangsa Israel. Ya, ketika kita mengingat itu, maka kita tidak ada alasan untuk menyalahkan Tuhan dan memuji Tuhan, ya. Tidak ada alasan menyalahkan Tuhan, melainkan untuk memuji, bersyukur kepada Tuhan. Jadi itu latar belakang. Terima kasih Pak, sangat luar biasa pemaparan tadi, sehingga kita mengetahui bahwa ternyata apa yang diungkapkan dalam Mazmur 105 ini ada latar belakang yang seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Kemudian ketika kita melihat, ya, bahwa ini latar belakang dalam Mazmur ini, lalu bagaimana kita mencoba menafsir ya bacaan kita ini dari ayat 1 sampai ayatnya ke-6 Pak? Jadi ayat 1 sampai ayat 6 ini Pak, kita melihat intisarinya. Yang pertama itu mengemukakan tentang apa yang harus kita lakukan karena Allah telah berbuat dalam sejarah. Allah yang memanggil Abraham, Allah yang membebaskan di Mesir, Allah yang menuntun bangsa itu, dan bahkan Allah yang mengizinkan mereka kembali setelah 70 tahun di Babel. Nah, itu yang kita lihat di ayat 1 sampai 4, yaitu yang kita lakukan ialah bersyukur. Memuji Dia. Bermegah di atas Dia dan menyaksikan Dia. Kira-kira itu nanti kita akan lihat nanti uraian-uraian mengenai itu. Lalu yang kedua tentang bagaimana cara, bagaimana cara merespon karya Allah yang besar itu melalui pujian terhadap Dia, bersyukur kepadanya. Itu yang kita lihat di ayat yang ke-5. Dan di bagian akhir ayat 6 dia menguraikan tentang kalau begitu siapa saja yang memuji Tuhan itu. Jadi 3 hal itu Pak. Nah,
Kalau kita uraikan lebih lanjut, yang bagian pertama tadi tentang apa yang harus kita lakukan, Ya. maka dalam ayat 1 sampai 4 ada 4 kata kunci. Apa itu, Pak? Yang pertama, bersyukur. 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 Oke. Yang kedua, bernyanyi. Ya, bernyanyi. Nah, yang ketiga, bermegah di dalam Dia. Ini bukan sombong ya, bukan menjadi sombong, tapi bermegah di dalam Dia. Artinya karena seseorang meyakini bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha kuasa, dan dia bangga. Jadi lebih ke kebanggaan ya, Kebanggaan, bukan ke kesombongan, bukan justru. kesombongan. Ya. Bermegah di dalam Tuhan. Ya. Nah itu ya. Dan yang terakhir adalah mencari Dia. Nah, kata yang menarik di bagian pertama tadi, bersyukur. Ya. Itu menarik sekali bahasa Ibraninya, Pak. Apa itu, Pak? Hodu. Hodu. Ya. Jadi hodu ini tidak hanya harfiah bersyukur. Karena di kita kan bersyukur ada nanti syukuran. Ya. Sudah pesta-pesta itu. Pesta itu. Sudah potong-memotong. Makan. Nah, bukan. Ya. Malah yang pertama itu bermakna ibadah. Jadi hodu, dan selalu biasanya disambung itu hodu ladonai kitov. Ya. Bersyukurlah kepada Allah karena Ia adalah baik. Ya. Kitov ya. Ya. Itu. Nah, dan apa arti ibadah di sini? Ibadah berarti memanggil namanya, Ya. mengucap syukur, mempersembahkan korban, ya, dan itu hanya dilakukan untuk Tuhan saja. Ya. Jadi itulah arti pertama hodu. Hodu. Ya. Lebih dari itu, Pak, hodu ini adalah juga sekaligus sebagai sikap. Sikap penyembahan, sikap penyerahan diri sepenuhnya. Jadi bukan setengah-setengah. Totalitas. Nah, itulah hodu. Jadi totalitas kehidupan. Ya. Dan itulah sebagai respon atas karya Allah, atas apa yang dilakukan Allah bagi umatnya. Ya. Nah, jadi dengan demikian bersyukur tidak hanya sebatas kata-kata, tidak hanya sebatas makan-makan, Ya. itu ya. Tidak, apalagi saya zipi, Ya. bersyukur, syukuran, so zipi. Bukan. Nah, ya, tidak hanya menyangkut materi ya, tetapi segenap kehidupan kita adalah menjadi pujian bagi Tuhan. Ya. Itulah yang tercakup dalam kata bersyukur. Hodu. Dan dengan demikian, bersyukur atau hodu tidak hanya di rumah ibadah. Ya. Beritaria berbeda, muita tar sauga lagi muita bagusali. Ya. Tidak hanya itu penting iya. Ya. Karena bersekutu dengan Tuhan, tapi lebih dari itu, hodu ini sampai pada segenap aktivitas dalam hidup sehari-hari. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita ucapkan adalah menjadi pujian, menjadi syukur kepada Tuhan. Itulah kata hodu. Ya. Nah, itu Artinya ya. di tempat pekerjaan, di mana saja kita berada, Betul. itu artinya kita tetap Betul. bersyukur. Dan disitulah faktor kesaksian itu muncul. Betul. Nah, itu Pak. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, itu di ayat yang kedua ya. Itu sebuah ungkapan hati yang terdalam bernyanyi, yaitu pujian. Nyanyian itu bisa berupa pujian, bisa berupa ratapan, bisa berupa permohonan, atau juga kesaksian. Masuk juga kesaksian. Karena syair-syairnya menyaksikan perbuatan Allah yang besar. Nah itu. Ya. Nah dengan demikian bernyanyi itu ya, atau bermazmur itu bukan pertunjukan. Ya, bukan kegiatan artis begitu. Ya, kadang-kadang sekarang ya bernyanyi itu menunjukkan show. Ya, menunjukkan pertunjukan. kehebatan. Ya, betul. Tapi konteksnya bukan di situ ya. Bukan. Jadi kita tidak alergi dengan adanya paduan suara, maka kita menganjurkan supaya semakin banyak. Tetapi yang utamanya bukan untuk memamerkan, apalagi pamer baju baru, pamer celana baru dan lain-lain. Menjelang tahun baru. Apalagi itu bukan. Tetapi justru pada sikap bagaimana
pujian-pujian, ratapan, permohonan diungkapkan dalam memuliakan Tuhan. Ya. Nah, itu yang kedua, Pak. Ya. Yang ketiga tadi dalam bersyukur ini adalah bermegah di dalam Dia. Ya. Jadi sekali lagi tadi saya sudah sebutkan, ini bukan sombong. Ya. Ya, bukan tinggi hati, tengah sifayawa. Nah, iwa bermegah. Nah, itu ya. Tetapi bangga dalam arti percaya diri. Mengapa kita percaya diri? Karena Allah yang kudus menyertai. Ya. Nah, ini sangat penting kata-kata ini, bangga. Artinya berani juga, berani tidak takut. Mengapa? Karena Immanuel. Kita baru babong ini amonia dengan penekanan Immanueli avoda lovalangi. Nah, jadi berbangga karena avoda lovalangi. Ya, di tengah kaling-kaling avoda. Itu ya. Kalau sesama manusia mungkin bisa saja meninggalkan kita. Bisa. Itu. Nah, itu arti berbangga. Ya. Juga yang kedua, berbangga di sini adalah membanggakan Allah. Membanggakan Dia karena Dialah penyelamat. Dia pelindung, tidak ada yang lain. Ya. Nah, itu arti dari bermegah di dalam Dia. Ya. Nah, sedangkan yang terakhir itu dalam pengertian syukur tadi yaitu mencari Dia. Ya. Apa arti mencari Dia? Apakah kita mencari Dia, kita cari-cari di mana Dia ada? Bukan. Justru kita tidak, kalau kita mencari, kita tidak menemukan. Ya. Mengapa? Karena kita adalah orang berdosa. Bagaimana kita menemukan Allah yang kudus itu? Tapi yang terjadi, Allah telah menyatakan dirinya. Dan karena itu ketika kita bicara mencari, berarti mencari kehadirannya, menyambut kehadirannya. Itu ya, itu hal yang pertama. Yang kedua, kata mencari ini adalah mencari wajahnya. Apa arti mencari wajah? Mencari karunia dan berkatnya. Nah, itu ya kan di rumusan berkat. Ia menunjukkan wajahnya kepadamu. Itu ya. Itu artinya Dia memberkati. Nah, itu. Jadi ketika dikatakan mencari Dia, berarti kita menyambut berkat Tuhan yang telah dinyatakannya dalam Yesus. Ya. Nah, sebenarnya budaya irege do dunia bapa malu perayaan Natal. Ba abai aruru ya haba perayaan ba leseni temania situ buat Yesus Kristus. Ya. Nah, itu kalau di sini mencari berarti menemukan wajahnya yang telah hadir. Ya. Itu ya. Tapi juga ada yang lebih spesifik. Mencari Dia itu artinya juga datang ke baitnya. Beribadah kepadanya dengan meninggalkan seluruh Allah lain. Ya. Nah, itu artinya sebuah pernyataan bahwa hanya Dia. Ya. Nah, itu mencari Dia, tidak mencari yang lain. Itu ya. Dan yang terakhir, mengandalkan Dia. Mencari Dia karena kita mengandalkan hanya Dia saja. Tidak ada andalan yang lain. Jadi dunia ini tidak menjadi andalan, uang tidak menjadi andalan, jabatan tidak menjadi andalan, atau sekarang AI tidak menjadi andalan. Betul, Pak. Tapi hanya Dia saja. Nah, itu arti yang pertama di ayat 1 sampai ayat yang keempat ini. Yang tadi tercakup dalam bersyukur. Nah, yang kedua di ayat yang kelima. Ya. Itu ya. Bagaimana cara memuji memuliakan Tuhan? Nah, di sini dikatakan yang pertama-tama adalah ingat dulu. Betul. Kamu baru bisa memuliakan Tuhan, kamu bisa memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kalau kamu mengingat Dia. Betul. Nah, tetapi mengingat di sini itu artinya yang pertama berulang-ulang merenungkan berulang-ulang hingga mengerti sungguh-sungguh tentang Allah yang telah berbuat. Ya. Perbuatan Allah dalam kehidupan ini. Nah, karena sekali lagi yang kedua, tanpa mengingat maka bangsa Israel tidak bisa bersyukur. Ya. Tidak bisa bernyanyi. Nah, tidak bisa memperkenalkan Allah kepada bangsa-bangsa. Ya. Nah,
dan tidak bisa mencari Tuhan. Hmm. Jadi itu yang kita lihat di ayat yang kelima tentang mengingat. Nah, jadi bukan mengingat yang lain-lain, Ya. tapi mengingat perbuatan Allah yang besar dalam kehidupan ini. Ya. Nah itu artinya tafsirannya ya Pak ya. Ya. Nah sedangkan yang ya kata-kata ini juga mengingat ini ya berkaitan dengan tak putus-putusnya bersekutu dengan Tuhan ya. Ya. Tak putus-putusnya berdoa dan beribadah. Hmm. Alua ziman de babe de khada sarabawa drege bati sabalus. Biasanya di momen-momen Natal rajin sekali. Sarabawa ifata lesai Roma. Termasuk nyanyian-nyanyian di rumah. Oh, Pak. betul. Ya, kalau Natal tahun baru Ada nyanyian. setelah tahun baru udah kembali ke settingan itu. awal. Nah, itu jadi kata mengingat ini artinya tidak putus-putusnya persekutuan hubungan dengan Tuhan. Itu ya. Nah, juga mengingat itu artinya tidak putus-putusnya mengajarkan perbuatan Allah itu secara turun-temurun kepada anak-anak, kepada keturunan. Ya. Dan itu memang sangat ditekankan dalam Ulangan, Pak. Ya. Ulangan pasal 6 itu ya. Ya. Nah itu dengarkanlah hai Israel, Shema Israel. Tuhan itu Esa, Tuhan itu Allah kita. Dan baru dikatakan ajarkanlah itu berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan yang terakhir kata mengingat ini itu mau menyatakan tentang renungkanlah firman Allah itu siang dan malam. Ifatoto tedenia. Tenga mamato-mato apa? Tapi ifatoto tedenia dan romali robalangi. Dan itu juga kalau di kisah Natal ya, yang di Lukas pasal 2 itu, ifatoto tedenia Maria ya, fefu ngabalo zaluad. Ifatoto tedenia. Nah? Mungkin ini yang kurang saat ini ya Pak, merenungkan Vamato-mato tede, fabeni yan, fabeni fatoto tede. Ya, betul. Apalagi media sosial ya dah. Nah, itulah Pak. Nah, jadi sekali lagi mengingat itu berarti ada unsurnya bagaimana kita bersyukur, ya, kita bernyanyi, kita memperkenalkan Allah kepada bangsa-bangsa, kita mencari Tuhan. Ya. Dan itulah yang menuntun kita untuk senantiasa bersyukur dan bersaksi. Ya. Nah, itu bagian kedua. Ya. Tadi ayat 1 sampai 4 Dan, apa yang apa yang harus kita lakukan, Ya. ayat 5 bagaimana kita melakukan, dan ayat yang ke-6 ini adalah tentang siapa saja yang memuji Tuhan. Nah, dan inti di sini adalah semua keturunan Abraham. Apa artinya? Berkaitan dengan janji. Ya. Berarti hai kamu umat perjanjian. Ya. Nah, kamu dipanggil untuk memuji, memuliakan Tuhan. Nah, jadi Allah memanggil mereka. Mengapa? Karena Allah yang telah berjanji memberkati mereka, memberikan tanah Kanaan, itu ya, memberkati umatnya, dan Allah juga yang terus membebaskan mereka. Jadi orang-orang yang telah menjadi umat perjanjian, kalau di perjanjian baru telah menjadi anggota keluarga Allah, dipanggil untuk bersyukur, untuk bernyanyi, untuk berbangga di dalam Dia, dan untuk mencari Dia dan memperkenalkan Dia. Nah itu yang dikemukakan di ayat yang ke-6 ini Pak. Sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak memuji, tidak bersyukur, tidak bernyanyi, tidak bangga di dalam Tuhan. Mengapa? Karena kita juga adalah anak-anak Abraham di dalam iman. Nah itu kan ada nyanyian itu ya Pak. Ya, aku anak Abraham ya. Betul. Kali anaknya dan kau juga mari puji Tuhan. Nah itu nyanyian itu juga muncul itu ya. Nah itu Pak. Jadi kalau dengan demikian kita bisa simpulkan tafsirannya ialah bahwa yang pertama itu mengingatkan, Mazmur ini mengingatkan bahwa Allah yang telah berinisiatif, Allah yang telah berbuat lebih dahulu, ya, itu memanggil, menyertai dan memberkati umatnya di sepanjang sejarah.
dia yang terus berbuat baik dalam perjalanan sejarah bangsa itu. Ya, sama seperti kita. Kita melihat bagaimana Allah senantiasa menyertai di sepanjang sejarah ini. Nah, dan yang kedua dengan demikian, ya, anak-anak Abraham, kita termasuk dalamnya, ya, terpanggil untuk bersyukur, terpanggil untuk bernyanyi, terpanggil untuk bermegah di dalam Dia, dan terpanggil untuk mencari Dia. Jadi itu inti dari tafsiran Mazmur ini. Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi ada 4 tadi apa yang kita lakukan: bersyukur, bernyanyi, bermegah, mencari Dia. Betul. Bagaimana kita melakukan itu? Artinya kita mengingat-ingat Ya, perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan. Lalu siapa yang melakukan itu tadi? Ya, Yaitu umat. keturunan Ya. Abraham, yaitu kita sebagai pewaris iman Betul, di betul, saat ini. betul, Pak. Luar biasa Pak. Terima kasih Ya. pencerahan yang luar biasa Ya. yang telah Bapak sampaikan melalui tafsiran ini. Hmm. Lalu apa kira-kira yang kita renungkan dari firman Tuhan ini, Pak? Ya, sebenarnya tadi saya sudah katakan ya, yang pertama itu ialah kita mengimani bahwa apa yang telah dijanjikan Tuhan itu kepada Abraham, maka itu telah digenapi. Tidak hanya digenapi dalam kehidupan bangsa Israel di lintas sejarahnya, tetapi justru di dalam Yesus Kristus Allah menggenapinya dan sudah melampaui batas-batas Israel. Ya. Di ayat yang terkenal itu ya, Yohanes pasal 3 ayat 16, si manusia bawa masih lo balangi nasi gulidan. Nah itu ya. Jadi sudah seluruh dunia ini Allah mengasihi, dan karena itulah Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan di dalam Yesus itulah ya kita ini telah menjadi pewaris-pewaris dari janji Allah itu. Kita telah menjadi anggota keluarga Allah yang menerima janji dari apa yang dikemukakan oleh Tuhan kepada Abraham. Nah itu yang pertama. Jadi apalagi ini suasana Natal, ya semua umat percaya dipanggil untuk ya meyakini dan teguh menyatakan Allah tak pernah ingkar janji. Nah itu yang pertama, Pak. Yang kedua, kasih Allah itu di dalam Yesus itu melalui ketika Dia datang ke dalam dunia, itu ya, maka dengan kita menerima anugerah itu, maka poin yang kedua, Pak, kita diundang untuk bersyukur. Ya, itu ya. Jadi apa poin yang tadi diungkapkan di ayat 1 sampai 4, itu adalah juga panggilan bagi kita untuk merespon karya Allah yang begitu besar. Ya. Yesus, dalam Yesus Immanuel. Nah, apa yang kita lakukan? Ya, tadi diberi contoh bagaimana kita melakukannya. Kita beribadah, bersaksi, kita berbangga di dalam Kristus. Ya, itu ya. Kita mencari Dia dalam segenap kehidupan kita dan menyaksikan Dia. Nah, berbangga dalam mana? Lagi-lagi di kata berbangga itu, mengapa? Karena di dalam Dia segala perkara kita bisa melawannya. Kan ada di Filipi itu ya. Nah itu, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, jadi itu berbangga. Ya. Nah, bagaimana wujud itu? Dalam kisah Yesus kita melihat contoh. Misalnya orang Majus dari timur ya. Nah, bagaimana mereka bersyukur kepada Tuhan setelah bertemu dengan Tuhan. Ya, mereka mempersembahkan, memberi persembahan kepada Tuhan, mur, emas, kemenyam, dan bahkan mereka mengambil jalan lain itu sebagai mengikuti jalan Tuhan atau mempersembahkan kehidupan sepenuhnya kepada Tuhan. Itu hal yang ketiga, Pak. Yang keempat, bagi saya ini menarik bahwa setiap orang yang telah menerima Kristus, yang adalah Immanuel itu, maka kita
dipanggil untuk sama seperti Kristus. Dalam Filipi itu ya Pak ya, Filipi pasal 2 ayat 5, yasimane te de Yesu Keriso de demi. Gitu ya. Ya, ya seperti mengenakan pikiran, perasaan yang sama dengan Kristus ya. Ya. Dan dengan demikian ya bagi yang telah menerima Kristus maka terpanggil untuk menghidupi cinta kasih. Itulah te de Yesu Keriso. Te de fa omasi, te de sa fenu fa akhdede. Sehingga apa yang kita bagaimana kita mewujudkan ini, maka itu yang di gereja kita sering kita katakan layanan cinta kasih melalui diakonia. Nah, dan ini sangat penting saat ini. Saat ini kita bersyukur bahwa di gereja kita sekarang ya banyak pelayanan-layanan diakonia, tapi hanya sebatas diakonia musiman. Kalau Natal lalu kumpulkan uang, bagi-bagi envelope kepada orang miskin, tapi belum menjadi kegiatan rutin sebagai mewujudkan cinta kasih. Ini jadi masih diakonia tahunan, Natal atau tahun baru. Nah, di situ yang sering terjadi. Tapi kalau ini tidak, justru bagaimana Yesus datang telah menyatakan pengorbanannya untuk menyatakan cinta kasihnya, maka melalui firman ini bagi saya perlu jemaat, perlu umat ya peduli, melihat sekeliling, ya dengarkanlah tangisan mereka yang miskin, dengarkanlah tangisan-tangisan para yatim, para janda yang terabaikan, duda yang terabaikan, yang tiada penopang. Nah, apalagi ya sekarang ini situasi bencana ekologis yang melanda. Itu ya. Jadi saudara-saudara kita sedang menderita di Sibolga, di Tapanuli Tengah, di Tapanuli Selatan, di Aceh, di Padang, Jakarta, Medan, Nia Selatan. Itu ya. Nah, itu dalam realitas seperti itu, maka ungkapan bersyukur di sini adalah yang tadi, layanan cinta kasih terhadap sesama. Nah itu, ini penting karena itu juga yang dikatakan dalam Matius ya. Apa yang kamu lakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini, engkau telah melakukannya kepadaku. Itu di pasal 25 ayat 40, 45 dan seterusnya. Nah jadi itulah ucapan syukur kita. Itu yang menjadi nyanyian kita, itu yang menjadi kesaksian kita. Jadi renungannya harus saat ini, bukan lagi apa yang telah dilakukan di zaman dulu, tapi justru konteksnya di mana Allah telah berbuat dalam Yesus Kristus. Nah itulah kira-kira Pak, menurut saya pokok renungan, dan ini teman-teman pelayan yang menyiapkan khotbah perlu menjabarkan hal-hal seperti itu kepada jemaat. Baik, terima kasih Pak. Jadi memang sangat mengena ya. Jadi perenungan yang disampaikan Bapak tadi sangat mengena dengan situasi kondisi kita saat ini. Betul. Termasuk masalah diakonia tadi, jangan diakonia musiman ya. Ya, diakonia musiman. Diakonia tahunan sekali setahun. Betul. Tapi itu menjadi program yang memang itu bisa dijalankan terus menerus oleh jemaat di mana kita berada. Terima kasih. Dan sekarang mungkin ini yang terakhir Pak, kira-kira boleh nggak nih Bapak berbagi tips ya kepada Bapak Ibu Pendeta yang akan berkhotbah pada Minggu 28 ini. Kira-kira apa tips yang bisa Bapak bagikan untuk bisa mereka mempersiapkan khotbah di ibadah Minggu yang akan datang Pak? Iya Pak, jadi seperti dalam Suara Sunderman yang kita kembangkan, khotbah itu ya ada 3 bagian ya. Ada pengantar, lalu ada isi, dan di isi ini ada pengenaan, baru ada penutup. Nah, menurut saya di pengantar khotbah ini para pengkhotbah perlu membawa umat yang mendengarkan khotbah agar menyadari, agar mengingat betapa besarnya kasih Allah
yang telah diterima. Ya. Betul. Itu dulu. Ya. Itu dulu. Jadi ini sangat penting supaya, karena tadi bersyukur hanya akan bisa Ketika kita mengingat. mengingat dan mengetahui betapa Allah. Nah, maka di tempat masing-masing ya uraikanlah apa saja kasih Allah yang telah diterima dalam kehidupan, Ya. dan di puncak dari semuanya atau dasar dari semuanya yaitu Yesus yang telah datang ke dalam dunia. Nah, ini sangat penting. Dan juga dalam perjalanan hidup umat ya perlu diingatkan bahwa walaupun ada banyak tantangan-tantangan, ada penderitaan yang dialami oleh umat, Ya. tetapi janji Allah akan penyertaannya, dia tidak pernah ingkar janji. Betul. Nah, itu. Nah, jadi itu pengantar khotbah akan sangat penting menyadari ya bagaimana Allah mengasihi umat, mengasihi kita, Ya. dan apa yang kita sudah terima itu bukan karena kekuatan kita, Ya. melainkan hanya karena anugerah semata, sola gratia. Nah, itulah pengantar khotbah. Ya. Baru sudah itu masuk ke Isi. isi. Ya. Nah, di sini pengkhotbah ya teman-teman pelayan ya mengajak jemaat untuk meresponi kasih Allah yang tadi. Ya. Nah, sehingga katakanlah menyadari kasih Allah, meresponi kasih Allah, dan disitulah Mazmur 105 yang tadi kita uraikan dalam tafsiran itu diangkat kembali dan aplikasinya langsung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu. Dan tentu itulah yang tadi kita sudah uraikan di tafsiran ayat 1 sampai 6. Dan baru sesudah itu penutup khotbah. Nah, penutup khotbah ini perlu teman-teman pelayan menantang. Menantang pendengar bagaimana dia mengambil keputusan. Ya. Keputusan dalam hati ya. Ya. Keputusan dalam hati. Ya di beberapa gereja kan angkat tangan, apa kamu mengambil keputusan hari ini? Tapi keputusan dalam hatinya bahwa dia akan mengingat kasih Allah dan dia akan berbuat secara konkret. Ya. Ya, secara konkret dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam masyarakat, dalam gereja. Apa wujud syukur yang dia ungkapkan? Ya. Apa wujud memuliakan Tuhan, bernyanyi dan lain-lain. Dan salah satu kayaknya perlu mengajak sekarang jemaat karena sudah mulai hilang ibadah-ibadah keluarga. Betul, Pak. Nah, itu tadi bernyanyi. Ya, bersyukur. Nah, bersyukur kepada Tuhan, dan sekaligus itu juga sarana mengajar anak-anak. Ya. Nah, apalagi menghadapi tantangan yang sangat besar dewasa ini dengan di era digital ini, ya orang sudah tidak mau lagi ya, mencari Tuhan, tapi mencari AI. Nah, itu ya. Nah, jadi itu yang paling utama. Tetapi sekaligus pada akhir khotbah supaya pendeta juga mengajak jemaat untuk teguh. Ya. Jangan takut. Ada tantangan di tahun 2026, Ya. tapi jangan takut. Karena Allah yang menyertai. Dia telah menyertai di masa lalu, maka dia tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Immanuel. Itulah Pak. Ya, luar biasa. Apalagi Ya. tantangan ini dilaksanakan di akhir tahun ini. Betul. Ini minggu terakhir ini tanggal 28 Betul. ini. Dan komitmen ini, bagaimana komitmen ini kita bisa jalankan di tahun yang baru. Betul. Di tahun 2026. Betul. Ya, terlebih tadi yang masalah dalam keluarga ya Pak. Betul. Itu yang saat ini memang sudah ditinggalkan. Betul, tradisi-tradisi Biarlah. persekutuan keluarga. Betul. Iya, betul. Ya, biarlah di momen ini kita mencoba untuk mengambil komitmen ulang ya. Bagaimana kita mengadakan kembali itu, menghidupkan kembali Ya. supaya momen itu juga kita jadikan wadah untuk mengajar anak. Betul, betul Pak. Jadi itu memang juga yang nanti dituntun dalam ayat hafalan. Ya. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bagaimana bisa menyerukan nama Allah, memperkenalkan dia kepada bangsa-bangsa kalau rumah tangga Tidak ada.
terjangkau. Keluarga dilupakan. Jadi itu sangat penting yang Bapak katakan, betapa keluarga sekarang dipanggil untuk mengingat dan sekaligus mengambil keputusan ketika memasuki tahun yang baru. Baik, terima kasih Pak untuk pertemuan hari ini, sangat luar biasa. Apa yang sudah Bapak sampaikan, biarlah apa yang telah Bapak uraikan tadi bisa menjadi berkat. Saya diberkati melalui apa yang Bapak sampaikan. Amin. Dan saya percaya jemaat ataupun penonton, terlebih para hamba-hamba Tuhan yang akan melayani, mudah-mudahan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dan di atas semuanya, biarlah menjadi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi, terima kasih Pak. Dan kami dari Suar Sunderman, dari STT BNKP Sunderman, kami mengucapkan selamat menyongsong tahun baru 2026. Jangan lupa dukung terus podcast kami ini dengan cara subscribe, dan jangan lupa setiap konten-konten kami like, komen, dan juga share kepada saudara-saudari sekalian. Demikian saja kami menyapa kita semua. Shalom.